Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini saya ingin berbagi satu cerita. Jadi cerita ini saya dapat dari beberapa sumber dan saya sempat riset ya satu kisah yang unik sekali dengan sebuah produsen mobil mewah. Ini mobil mewah yang ada di Eropa ya, yang bernama Von Koenigsegg ya. Jadi ini mobil mewah yang cukup tenar di kalangan para miliarder, dan uniknya mobil mewah ini diproduksi tanpa bank. Jadi Von Koenigsegg ini ya, pemiliknya ini dia punya satu dream, satu cita-cita untuk bisa memproduksi mobil mewah, mobil sport ya, sekelas Lamborghini. Dan apa yang dilakukan, dia sebetulnya seorang desainer ya. Dia desain sebuah konsep mobil mewah, kemudian dia berusaha merakitnya sendiri. Ini yang unik, dia berusaha merakitnya sendiri di rumah, bukan di mana-mana, di rumah. Dia berusaha merakitnya sendiri dan perlu proses, akhirnya dia desainnya dia wujudkan satu persatu ya dengan segala daya upaya. Bahkan spare partnya dia minta endorse dari produsen spare part mobil. Jadi kadang-kadang dia bagian-bagian tertentu dia dapat diskon murah ya, kadang-kadang dia dapat gratisan. Jadi dia ajukan proposal ke produsen-produsen seperti velg, terus kemudian bagian-bagian yang ada di dalam mesin dan semuanya sampai terwujudlah sebuah mobil mewah punya dia ya. Nah, apa yang terjadi? Kemudian dia ikut pameran mobil ya di Paris Motor Show. Kemudian di situ banyak sekali penggila mobil mewah yang hadir ya. Nah, ketika dipamerkan banyak orang tertarik ya. Tapi nggak ada yang produksi ya. Banyak sekali orang tertarik sama konsep mobil mewah ini. Wah, luar biasa, desainnya unik, bagus ya. Banyak orang tertarik, tapi ini belum diproduksi ya, cuman mobil sampel aja yang spare partnya dia dapatkan ya selama beberapa tahun itu dari ngumpulin dia ajukan proposal sana sini terus kemudian dapat gratisan, ada yang dia bayar murah setengah harga, ada yang dia cuman bayar 30% ya, dengan catatan nanti pada saat dipamerkan itu produsen-produsen ini juga dipromosikan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian mobil ini dipamerkan dan ternyata banyak peminat, dan si pemilik ini mendapatkan banyak sekali list nama dan kontak ya. Dia banyak sekali mendapatkan kartu nama dari penggila-penggila mobil mewah seluruh dunia ya, kumpulnya di Paris. Nah, apa yang terjadi ketika pulang ke Swedia ya, dia ini orang Swedia. Ketika dia pulang akhirnya dia berusaha mewujudkan impiannya, mewujudkan cita-citanya. Tapi ketika dia ajukan proposal ke bank untuk untuk mendapatkan dana untuk bikin pabrik mobil mewah, apa respon dari bank? Responnya adalah ini adalah proyek yang gila ya, ini proyek nggak mungkin jalan, ini proyek yang Anda terlalu berandai-andai gitu ya. Jadi dia nggak dipercaya sama bank. Akhirnya dia tidak putus asa, dia pulang lagi ya, dia pikir lagi, terus dia coba, dia kumpulin semua list yang dia dapat di Paris Motor Show, kemudian dia kirimi satu persatu. Rencana dia untuk membuka sebuah pabrik ya. Akhirnya, nah ternyata orang gila ketemu dengan beberapa orang gila lainnya. Ya, kalau bank kan bukan orang gila, orang yang sistematis ya, orang standar. Ini orang gila ketemu dengan banyak orang gila lainnya, penggila mobil mewah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan orang yang datang ke Paris Motor Show itu bukan orang sembarangan, itu para miliarder yang ada di situ. Ya, dia dapatkan kartu namanya. Akhirnya dia kirim satu-satu proposalnya, rencana dia seperti apa. Nah, dapatlah dia dana, dapatlah investor. Ya, oke lah, you buka aja, nggak usah khawatir. Ya, saya mau sekian, saya sanggup sekian. Akhirnya dia membeli bekas hanggar pesawat terbang dan dia produksi mobil itu di situ. Ya. Anda tahu,
Ketika pertama kali diproduksi ya, kemudian mulai dipasarkan, respon dari market luar biasa karena itu yang danai orang gila, orang penggila mobil ya. Akhirnya ketika jadi, lah mereka juga ikut memasarkan, mereka ikut membeli, mereka ikut mempopulerkan sampai akhirnya wah terus-menerus diolah ya marketingnya. Dan pernah ya beberapa kali untuk mobil tercepat di dunia ya Lamborghini menang ya. Lamborghini untuk nembus rekor. Ya, nembus rekor mobil tercepat di dunia. Pernah satu ketika dia optimalkan performanya, dia optimalkan mulai dari aerodinamiknya, mesinnya, semuanya, suspensinya semuanya untuk menembus rekor mobil tercepat mengalahkan Lamborghini. Dan pernah satu kali Von Koenigsegg menembus rekor dunia dalam mobil tercepat di dunia. Ya, sekarang mobil ini menjadi mobil mewah di Indonesia, digandrungi oleh artis-artis ya. Anda tahu artis yang punya Koenigsegg ya, mobil yang mewah dan bentuknya luar biasa. Nah, ini jadi satu inspirasi bagi saya sendiri dan akan saya bagikan untuk Anda. Apa sih inspirasinya pada malam hari ini? Inspirasinya adalah jika Anda punya satu dream, Anda punya satu impian atau cita-cita atau kegilaan, Anda jangan terus putus asa di tengah jalan. Ya, mungkin banyak orang tidak mendukung Anda, tetapi ingat, sebuah kegilaan akan didukung oleh orang gila lainnya. Jumlahnya tidak banyak, tetapi dia akan berjuang mati-matian untuk Anda. Ya, dia akan berjuang mati-matian untuk Anda. Jadi Anda punya ide yang unik, Anda punya ide yang gila, Anda punya ide yang merupakan passion Anda. Jangan putus asa ya, lakukan saja. Selama Anda merasa oh ini jalan saya, lakukan saja. Memang tidak mudah, memang Anda akan menempuh kesulitan-kesulitan, memang Anda akan menempuh misalnya kesulitan dana, Anda akan menempuh banyak sekali rintangan-rintangan, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan keteguhan hati. Seorang motivator, pada saat saya beberapa tahun yang lalu, saya sempat mengikuti audiobook dari seorang motivator yang ternama. Kalau Anda kenal Bapak Andri Wongso, saya belajar banyak dari kisah-kisahnya. Ada satu cerita yang menarik perhatian saya. Ceritanya di Cina, ya di Cina. Jadi cerita ini ada seorang pemuda yang dia sering bekerja, ya. Dia bekerja setiap hari dan setiap dia bekerja, dia lewat di pinggir kali, pinggir sungai, dan ada seorang nenek di pinggir sungai. Seorang nenek ini setiap hari, ya, dia ngasah. Tahu linggis, besi yang panjang ya, linggis diasah. Wah, ya, diasah. Seorang nenek ya, diasah. Hari pertama dia lihat itu diasah terus. Hari kedua lewat diasah terus. Hari ketiga lewat, hari keempat lewat. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dan berbulan-bulan dia melihat nenek itu mengasah besi yang sama. Lantas dia tanya sama si nenek, "Nek, kenapa kok besi ini diasah?" gitu ya. Jawabannya simpel sekali. Besi ini diasah bisa menjadi jarum, bukan karena kekuatan saya, tetapi karena keteguhan hati. Ya, ini satu ungkapan saja untuk memperjelas makna pada hari ini. Saya tidak tahu Anda punya visi apa, saya tidak tahu Anda punya niat apa, punya ketekatan yang bulat seperti apa, di bidang apa, saya tidak pernah tahu. Tetapi kalau Anda sudah punya satu niat, misalnya saya pengen nih bebas dari hutang, saya pengen nih punya bisnis yang besar, saya pengen menambah wawasan saya pengen misalnya punya penghasilan tambahan, saya pengen apapun yang Anda inginkan, ya, Anda tidak bisa mendapatkannya tanpa kebulatan tekad. Ya, itu makna yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya sapa dulu teman-teman ini ya. Ada Muhammad Randika ya, sehat terus Mas Arli, barokallah ya. Ummah Afifah, Mas Arli terus berbagi ilmu, terus barokah mengejar ya, alhamdulillah. Saya jadi kecanduan live ini. Apapun yang ada di pikiran saya, kalau positif saya akan berusaha untuk live ya. Kalau positif saya akan berusaha untuk live. Sebelah Mekarta hadir ya. Selamat datang semuanya. Jangan lupa share ya, jangan lupa bagikan jika Anda merasakan manfaat dari video ini. Hadir. Saya lanjutkan ya, ini adalah sebuah kebulatan tekad. Anda tahu 2012 lalu bulan November ketika saya terbelit hutang yang menurut saya cukup besar, hutang saya dulu sekitar 400 juta. Saya
sebetulnya tidak tahu caranya. Bagaimana sih caranya supaya saya bisa bebas dari semua itu? Bagaimana caranya saya bisa pulih dan usaha saya bisa maju? Siapa yang tahu caranya? Nggak ada orang yang tahu caranya. Banyak sekali teman-teman yang sampai hari ini masih berpikir gimana caranya, gimana caranya, gimana caranya, dan bagaimana caranya. Nah, ini yang akan saya sampaikan pada Anda malam ini. Jangan pernah pikir caranya di depan. Ya, Anda pengen bisa bebas hutang, Anda pengen punya bisnis yang bagus, Anda pengen punya posisi kehidupan yang lebih mapan. Jangan pernah mikir caranya, tetapi pikirkan satu hal, saudara. Pikirkan satu hal. Kenapa Anda mau ini? Ya, apakah layak diperjuangkan? Itu yang harus ditanyakan. Banyak orang, aku pengen mas bebas hutang, ya. Kenapa? Nggak bisa jawab. Ya, sepertinya enak aja nggak punya hutang. Sepertinya enak aja nggak punya hutang. Saya yakin sekali, Anda kalau jawabannya keliru, maka Anda tidak akan berjuang untuk itu. Ya, Anda nggak akan berjuang untuk itu. Ketika mas, saya punya rumah, saya sulit sekali bayar KPR mas, gitu ya. KPR saya berat sekali ini rasanya. Sudah mulai, waduh ya, keuangan saya mulai nggak stabil, terganggu ini gara-gara saya punya cicilan KPR. Saya akan menjawab, dilepas saja rumahnya. Ya, jawaban itu gampang. Jawaban itu gampang. Tapi orang yang tidak bertekad bulat, lepas dari hutang, tidak akan pernah mau melepaskan beban hutangnya. Ya, padahal ini bebannya rumah. Bebannya rumah. Ada orang yang, mas, aku punya mobil. Aku punya mobil. Gimana nih mas, caranya supaya saya bisa melunasinya? Ya, Anda benar-benar pengen bebas hutang. Ini bebas hutang loh ya. Kalau benar-benar pengen bebas hutang, tekadnya seperti apa? Kalau nggak bebas hutang gimana? Ya, kalau nggak bebas hutang gimana? Apakah Anda mau dalam kondisi seperti ini terus? Ya, kalau dulu saya sudah jijik sekali. Bulan November 2012 yang saya lakukan adalah saya sudah capek sekali, benar-benar nggak mau. Ya, saya nggak mau kena jatuh tempo, saya nggak mau mikirin lagi besok saya harus bayar pakai uangnya siapa. Ya, saya nggak mau lagi debt collector telepon saya nggak mau lagi saya dapat uang belum sempat menikmati uangnya, tanggal angsuran sudah datang. Ya, akhirnya kepakai lagi uang ke situ, nggak sempat diputar untuk jadi modal, nggak sempat diinvestasikan, nggak sempat boro-boro diinvestasikan, ya, nggak sempat dipakai untuk kebutuhan keluarga aja, nggak sempat, angsurannya didahulukan. Saya sudah benar-benar nggak mau sama kondisi itu, ya, benar-benar nggak mau, kapok sudah, nggak mau lah gitu, ya, benar-benar kapok. Nah, bagi Anda yang belum kapok, Anda nggak mungkin bisa bebas hutang. Saya katakan di awal, bagi Anda yang belum kapok, Anda nggak mungkin bisa bebas hutang. Tapi kalau Anda sudah benar-benar tidak mau sama kondisi ini, Anda sudah benar-benar pengen bebas, ya, seberapa kuat tekad Anda, itu yang perlu saya pertanyakan. Kalau tekadnya begitu kuatnya, ya, Anda benar-benar nggak mau nanti ada jatuh tempo lagi, Anda benar-benar nggak mau nanti uang Anda kesedot lagi untuk bunga. Anda sudah hitung belum? Ya, bagi Anda yang punya cicilan mobil KPR, terus Anda punya kartu kredit multi hutang, ya, multi hutang, kartu kredit ada, KPR ada, mobil ada. Pernah hitung nggak semuanya? Ya. Kalau saya dulu, ya, ada beberapa mobil dan beberapa angsuran, beberapa cicilan, ya, tidak hanya satu, saya 6 jatuh tempo satu bulan itu ada. Saya hitung semuanya, 1 tahun bunga yang saya bayarkan itu 90 juta. Bunganya, ya, saya hitung bunganya 90 juta rupiah 1 tahun. Ya, dan saya sudah mengalami kondisi itu 4 tahun. Saya hitung rata-rata 90 kali 4 berarti saya sudah bayar bunganya saja adalah 360 juta rupiah. Kadang-kadang saya heran, bisa juga saya cari duit segitu dan uangnya saya buang untuk bunga. Siapa yang masih mau kayak gitu? Ya, saya tidak tahu Anda masih mau apa enggak. Saya sapa lagi buat teman-teman. Mantap ya. Kang Wisang gitu ya. Jambi hadir ya. Wah, ini Ibu Kasih hadir lagi. Solo hadir ya. Ini saya sambil nunggu tamu, ada tamu yang mau hadir hari ini. Melo nyimak ya. Oke. Jadi kembali lagi saya tidak akan bahas banyak tentang strategi malam ini karena kalau semalam saya bicara tentang strategi ya, tapi banyak sekali dari teman-teman strateginya tahu, tapi tidak punya tekad yang kuat. Strateginya tahu, tidak punya tekad yang kuat, artinya Anda tidak punya bahan bakar. Ya, strategi itu ibaratkan peta saja, cuman jalan saja supaya kita tahu, oh arahnya ke sini, sini, sini dan sini. Langkahnya itu berarti saya belok sini, saya ambil ini, saya kurangi ini, saya begini, begini, begini dan begini. Itu cara, itu strategi dan strategi bisa dirubah. Kalau tidak sesuai kita bisa rubah. Tapi ada yang lupa, ya. Anda sering lupa. Lupanya apa? Lupanya sudah punya strateginya, tapi Anda tidak punya bahan bakarnya.
Jadi nggak bisa jalan, cuman tahu saja tapi mau melangkah bingung. Ya, saya harus mulai dari mana? Ya, ini. Ada yang tahu? Anda harus mulai dari mana? Ya, siapa yang mau tahu? Silakan ketik mau. Yang mau tahu, Anda harus mulai dari mana? Semua orang, ya semua orang pengen bebas utang. Anda mau mulai dari mana? Silakan ketik mau. Ya, saya mau kasih tahu. Ya, tolong responnya. Silakan ketik mau. Ya, saya akan bocorkan pada Anda harus mulai dari mana. Ya, nah, kalau Anda benar-benar mau, silakan ketik mau. Dan kalau Anda sudah ketik mau, saya sampaikan mulainya dari mana. Ya, saya akan sampaikan mulainya dari mana. Anda harus janji Anda laksanakan, ya. Karena ini simpel sekali, hal paling simpel, paling sederhana. Ya, Anda mulainya dari mana? Nanti semuanya akan mengalir setelah ini, ya. Saya mau tahu nih, berapa banyak dari yang nonton video ini yang bertekad benar-benar untuk bisa bebas hutang, ya. Praktek. Jadi Anda jangan cuma nonton saya aja, ya. Saya bukan siaran seperti bukan empat mata misalnya, ya. Ya kan wajahnya nggak mirip juga gitu ya, gantengan saya. Ya, saya bukan ingin populer dari ini, enggak. Tapi saya cuma ingin satu. Siapapun yang Anda yang nonton di sini, Anda harus praktek, ya. Anda harus do something. Ya, silakan ketik mau, silakan, ya. Mau ya, bener ya, saya kasih tahu satu kunci penting yang bisa Anda lakukan, bukan 2 bulan lagi, bukan 1 tahun lagi, tapi besok juga. Besok Anda bisa lakukan, besok pagi Anda harus do something. Caranya cukup simpel, nanti Anda kasih laporannya ke saya, ya. Mulai dari akarnya, Mas. Ini, Anda harus mulai dari ini. Oke. Siap ya, mau ya, tapi janji ya. Janji bahwa apa yang saya katakan ini Anda jalankan, ya. Karena ini yang saya lakukan dulu. Caranya sederhana sekali, Bapak Ibu. Do something yang paling kecil yang bisa kita lakukan untuk melepaskan diri dari beban hutang. Apapun itu. Contoh. Hal paling kecil. Misalnya Anda punya hutang, ada leasing motor, ada leasing mobil, ada KPR, ya, ada kartu kredit, ada hutang sama rentenir, ada hutang usaha, ada RK, ada SK dan lain sebagainya. Semuanya hutang. Ya, emasnya juga digadaikan. Ya. Oke. Besok pagi, ya, siapa yang berkomitmen untuk melepas satu saja yang paling kecil? Di mana kalau ada, ya ini kalau ada ya, siapapun yang punya. Misalnya Anda punya motor, masih angsuran. Ya, Anda punya motor, masih angsuran. Jika Anda berkomitmen, oke Mas, saya tidak mau punya hutang lagi. Ya, saya punya hutang motor, leasing, saya punya hutang mobil, saya punya emas yang baru digadaikan. Ya, saran saya, satu saja, pilih satu dulu. Ya, Anda coba hilangkan angsurannya dengan cara menjual satu saja. Yang paling kecil yang bisa Anda jual. Kemudian buktikan kata-kata saya bahwa Anda nggak akan ada masalah. Ya, caranya gimana? Ini motor paling kecil motor Mas. Saya punya motor, misalnya Mio, misalnya. Saya punya motor Matic. Ya, saya kemarin sudah nyicil 1 tahun. Ini kurang 2 tahun lagi. Coba Anda jual atau Anda kembalikan ke leasing. Ya, supaya apa? Supaya bulan depan Anda tidak nyicil motor. Satu tindakan pasti mudah, ya, dan melatih mental Anda. Ya, melatih mental Anda. Ketika ini sudah dilepas, ya, oke, saya sudah nggak ada lagi angsuran sebesar 800.000. Saya sudah nggak ada lagi angsuran sebesar 700.000. Ya, coba Anda rasakan kelegaannya. Itu yang saya lakukan dulu. Dulu saya pertama langsung mobil 3, habisin semuanya. Habisin aja semuanya, ya. Dan saya naik motor, gitu. Mas, lah nanti saya ke kantor gimana? Nggak ada motor. Ada ojek online. Anda bisa langganan. Ada, kalau Anda masih punya safety, ya, Anda beli motor yang otok. Ya, 2,5 juta, ada yang 1,5 juta. Nggak ono BPKB ini, nggak masalah, ya. Otok, nggak bakal ditilang polisi juga, gitu. Polisi nggak tega juga, toh. Kan gitu. Ya, nggak ada kuncinya, nggak apa-apa, nggak ada yang maling otok, gitu, ya. Motor yang sederhana saja. Ya, supaya apa? Satu, maknanya adalah satu kali kita lepaskan kepemilikan kita terhadap barang yang membebani Anda. Ini ya, barang yang membebani Anda. Itu artinya satu tindakan nyata dari tekad yang bulat. Kita nggak bisa belajar tanpa praktek. Ya, nggak bisa. Anda cuma belajar nonton video setiap hari, wah seneng ya Mas Arli guyon-guyon, ya Mas Arli kasih inspirasi, seneng, saya terinspirasi. Tetapi apakah inspirasi akan mengubah Anda? Tidak. Hanya tindakan yang bisa mengubah Anda. Ya, itu yang saya lakukan dulu. Jadi dengan cara bertindak, nggak tahu caranya nggak apa-apa, tapi apa yang saya bisa sekarang,
Sekarang, bukan besok, bukan 2 bulan. Sekarang, niat dulu ya. Besok langsung action ya. Ini saya jual ya. Sisa nggak masalah, tak jual dulu. Yang penting saya mau hijrah betul-betul, saya tobat dari riba. Motor dulu. Lepas. Ya. Ketika motor sudah lepas ya, rasakan nih. Ya, nggak ada angsuran berkurang. Memang ini masih mumet nih gitu. Tapi angsuran sudah berkurang 700.000, 500.000, 400.000 atau 600.000 berapa angsuran itu. Ya. Kalau misalnya emas saya tak gadekan Mas kemarin. Ya. Dan saya harus bayar bunganya 4 bulan sekali. Ya. Perpanjang bayar bunga, nggak selesai. Gimana kalau emasnya diambil dan dijual? Ngambilnya pakai apa Mas? Ya kalau ngambilnya sih kita bisa pinjam dulu, ya siapa yang punya duit ya kita pinjam dulu sebentar. Habis ambil, jual, kembalikan uangnya. Selesai. Lepaskan satu beban pikiran Anda. Lepas beban pikiran itu tidak bisa dengan cara nulis strategi, tidak action apa-apa, dengan cara nonton saya, dengan cara datang ke seminar, terus beban Anda bisa hilang. Baca e-book. Ada kemarin yang tanya sama saya, Mas, apakah utang saya bisa lunas dengan membaca e-book? Nggak bisa. Ya, Anda mau baca 1000 kali juga nggak bisa lunas utangnya. Ya, nggak bisa. Anda baca buku dari teman-teman saya, misalnya baca bukunya Mas Sabtuari, Anda datang ke seminarnya Mas Sabtuari, datang ke tempat saya, ke seminar saya, Anda belajar dari saya, belajar dari banyak sumber. Kalau nggak action, sama saja, Anda hanya jadi pembelajar saja ya. Saya sapa dulu teman-teman lagi ya. Alhamdulillah sudah lunas Mas. Mikir bisnis apa dengan uang yang ada, melipat gandakan uang ya. Oke, alhamdulillah. Janji Mas, insya Allah ya. Nanti kasih saya kabarnya bagaimana perasaan Anda setelah Anda melepas motor Anda. Atau misalnya Anda punya kartu kredit ya, satu dulu. Anda selesaikan, kumpulkan tabungan Anda, uang Anda ya. Coba negosiasi, lunasi satu dulu. Anda punya 3-4 kartu kredit, satu dulu, lepaskan. Rasakan bedanya. Ya, rasakan bedanya. Bismillah, saya lepas satu, gitu ya. Rasakan bedanya. Saya sudah merasakan hal itu, Bapak Ibu. Dan kalau satu lunas, satu lepas, kemudian ini secara fisik ya, saya ngajarin Anda secara fisik, secara spiritual Anda akan mengejar pelunasan yang lainnya. Caranya gimana? Nggak tahu. Ya, saya tidak akan mengajarkan caranya di sini. Saya ini ngomong tentang tekad. Ya, kalau kemarin saya ngomong cara, ini saya ngomong tentang tekad. Tunjukin tekad Anda. Kalau Anda tekadnya bulat, ya hijrah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lakukan sesuatu, do something, tunjukkan. Ya, tunjukkan dengan melakukan sesuatu. Karena kita akan bisa membuat perubahan dengan melakukan sesuatu. Mengapa air bisa melubangi sebuah karang yang besar? Karang itu keras banget. Anda pukul pakai palu aja mau setahun 2 tahun tidak bisa bolong, ya gedenya segitu. Tapi kenapa ada karang bolong? Siapa yang melubangi? Air. Kok bisa air selembut itu melubangi karang? Karena action terus saja, sedikit demi sedikit action terus. Ya, tidak berhenti dia action. Ya, jadi perubahan itu karena action, Bapak Ibu. Ya, nggak tahu caranya terserah ya. Orang Bali non muslim anti riba juga salam dari sahabat di Bali ya. Sudah jual mobil satu Mas, angsurannya 2-3, sekarang tinggal pakai motor, tapi angsur 700 per bulan. Oke ya, satu sudah dijual mobilnya, sekarang pakai motor. Alhamdulillah ya, saya doakan berkah. Kemudian punya utang dikit tapi berceceran. Gimana caranya? Berceceran, coba lepaskan satu. Ya, lepaskan satu. Do something dulu satu. Anda mungkin harus jual sesuatu satu dulu, ya. Fokus satu. Kemudian besok fokus lagi satu. Besok lagi fokus satu. Enggak sampai setahun habis. Ya, enggak sampai setahun. Pekanbaru, yes, Cilacap hadir ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Harapan saya pada malam hari ini betul-betul Bapak Ibu bersedia atau siap untuk action. Karena action lah yang membuat perubahan. Ya, bagi Anda yang punya kartu kredit, tunggu apa lagi? Ya, keluarin kartu kredit Anda, gunting. Ya, Bismillah, gunting. Ketika digunting, ya, terus Bismillah, ya Allah berikan saya kekuatan untuk melunasinya. Selesai, gunting dulu. Gitu. Kalau nggak digunting nanti Anda gesek-gesek terus. Gitu ya. Nah, seperti itu. Banyak usaha modalnya dari bank. Gimana Mas? Satu persatu. Ya, yang usaha modalnya dari bank satu persatu. Anda analisa dulu. Ya, analisa dulu, efisiensi dulu, kemudian bisa enggak modal ini kita kembalikan gitu. Kuncinya efisien kalau modalnya dari bank. Apalagi nih, saya mau over kredit KPR Mas, tapi hasilnya untuk modal usaha boleh enggak Mas? Maksudnya over kredit KPR, hasilnya untuk modal usaha. Jadi hasil dari penjualan rumah Anda ya. Kalau menjual itu istilahnya bukan over kredit ya kalau saya ya. Jadi over kredit itu kan istilahnya
Gimana ya? Kita menjual, orangnya juga meneruskan angsuran kita. Kalau pengetahuan saya over kredit seperti itu. Tapi nggak seperti itu. Jual aja nominalnya utuh berapa. Misalnya gini, Anda punya rumah, Anda beli harganya 300 juta. Anda udah cicil setahun, ya, terus kemudian Anda jual. Anda jual aja, misalnya 350 juta, 400 juta, terserah Anda, sesuai harga pasarannya berapa. Ya jual saja di nominal itu. Ya, saya tahu pasti angsurannya masih berjalan dan ada sisa pokoknya di situ. Nah, kemudian Anda tanya sama bank, kalau saya ngelunasi bulan ini, saya di angka berapa ya? Anda tanya, mungkin kalau rumah dulu, kalau pinjaman Anda 300 juta, mungkin Anda ngelunasi mungkin 290 juta, 280 juta, ya enggak sampai 300 juta. Kemudian ada penalti biasanya ya. Nah, kemudian Anda jual rumah Anda. Ya, Anda jual rumah Anda di angka di atas itu, ya. Sedikit aja di atas itu, kemudian nanti ada sisa. Nah, sisanya kalau untuk modal usaha silahkan, itu kan hasil usaha Anda. Mau buka usaha yang menjanjikan tapi tidak punya modal, gimana dong Mas? Ini ya Ibu salah kaprah tentang usaha. Usaha tidak ada usaha yang menjanjikan, ya. Tapi yang ada adalah entrepreneur yang kreatif, entrepreneur yang kerja keras, ya. Kalau usaha itu semua sama, menurut saya. Ya. Anda boleh usaha apapun. Jadi saya pengusaha ya, sudah lama jadi pengusaha. Jadi mindset pengusaha berbeda sekali. Kalau Anda tidak terbiasa usaha, Anda berpikir, ini beda penjudi dengan pengusaha. Ya. Penjudi itu mikirnya adalah objeknya apa. Penjudi adalah mikirnya objeknya apa. Ya. Saya rasa ini saya luruskan saja supaya Anda yang usaha tidak berpikir seperti seorang yang bermain judi. Orang bermain judi itu spekulasi. Spekulasinya gini, saya pilih angka 1 apa angka 2 ya yang nanti keluar gitu. Ya, selalu objeknya. Yang bagus yang mana ya? 1 apa 2? Pilih angka besar apa angka kecil ya? Kalau dadu itu 6, 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 ya. Kita milih salah satu. Ya, itu penjudi. Tapi kita pengusaha Bapak Ibu. Sama saja. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Sama saja. Usaha apapun sama saja. Yang paling penting adalah bagaimana cara Anda merintisnya. Seberapa kuat tekad Anda untuk bisa membuat usaha itu jadi maju. Seberapa besar kemauan kita untuk berdarah-darah di dalam bisnis itu, ya. Kita gampang nyerah apa enggak jadi orang gitu ya. Nah, ini saya ngomong yang tadi objek usahanya apa, kalau ini kita ngomong subjek. Saya pegang usaha apapun, insya Allah untung Bapak Ibu. Usaha apapun saya pegang, insya Allah untung, ya. Karena saya tahu bagaimana saya pegang usaha. Gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih baru, gagal usaha, bukan karena usahanya, tapi karena Anda belum bisa pegang usaha tersebut. Ya, belajarlah. Nah, saat ini saya gade SK di bank. Gimana caranya membebaskan Mas? Oke, bagi yang SK-nya sedang ada di bank, saya sudah sampaikan di audio. Ya, Anda ketik t.me /Arli Kurnia Video sambung ya. t.me di channel Telegram saya t.me /Arli Kurnia Video ya. Di situ nanti ada scroll ke atas ya, di channel Telegram saya sudah sampaikan banyak hal bagaimana caranya membebaskan diri dari SK terus rentenir ya. Itu sudah saya sampaikan di situ. Di audio saya pernah sampaikan. Saya nggak punya hutang Mas, saya punya banyak piutang. Gimana cara nagihnya supaya cepat pada bayar. Oke. Saya akan sampaikan adab dalam menagih hutang. Ya, menagih hutang itu saya Muslim ya. Seorang Muslim kalau nagih hutang nggak boleh seperti debt collector, ditagih terus ya. Nggak bisa seperti itu. 2 kali saja. Nagih hutang itu 2 kali saja. Pertama kita tagih. Ya kita tagih sesuai dengan janjinya bayar. Mungkin orang punya hutang ya, janji bayar tanggal 10. Ya, janji bayar tanggal 10. Tanggal 10 Anda tagih. Anda telepon dengan baik ya. Assalamualaikum. Pak, saya mengingatkan waktu itu kita ada kesepakatan pembayaran pinjaman kemarin itu tanggal 10 lah, ini kebetulan saya juga mau pakai. Oke, ya, saya mau pakai uangnya. Bisa enggak Pak hari ini kalau dibayarkan? Misalnya seperti itu, contoh ya. Itu pertama. Aduh, tolong dong saya dikasih waktu ya. Saya kasih waktu, saya belum ada dana segala macam. Oke Pak, berapa lama Bapak mau minta waktu? 1 bulan lagi ya. Oke, 1 bulan. Pertama sudah ditagih, kedua dia minta 1 bulan. Kita kasih 1 bulan. Ketika Anda kasih 1 bulan, kemudian ketika 1 bulan dikasih, Anda tagih. Ketika jatuh temponya tanggal 10 lagi bulan depannya, Anda tagih lagi. Pak,
ini sudah saya berikan waktu kemarin 1 bulan, boleh enggak kalau saya tanyakan lagi gimana nih kabar tentang pembayaran hutangnya. Terus dia, aduh, mohon maaf sekali ini ya, mohon maaf sekali, saya belum bisa Pak, gini. Oh baik, ya sudah 2 kali toh, maka yang ketiga kali jangan Anda tagih, yang ketiga kali Anda doa saja, ya, ketiga kali Anda doa, tidak usah ditagih. Kalau orang itu tidak bayar, ya, maka Allah akan mengganti Anda dengan rezeki yang lebih banyak, ya. Jadi 3, ya, pertama, kedua, ketiga, lepas. Gitu caranya. Mas, berat banget dong ya, gitu. Ya berat banget. Nggak berat kalau Anda punya Tuhan. Oke. Enteng gampang nyong wis sugih yo. Apa maksudnya? Ente gampang. Bapak, Anda jangan bilang saya mudah ya. 2012 lalu dari 3 mobil, saya punya sopir pribadi, saya lepas semuanya, kemudian saya harus naik motor, saya tawarkan produk satu persatu. Jangan bilang gampang. Jangan bilang gampang. Posisi seperti ini ya, itu perlu perjuangan Bapak Ibu ya. Kalau Anda bisa gampang ngomong, sudah kaya. Lah kalau dulu pas saya baru terseok-seok terus saya ngomong, siapa yang percaya? Anda jangan bicaranya agak ini gini ya. Jadi orang itu ada 2 ya. Pada saat menerima wawasan baru, kadang-kadang langsung ya situ kan sudah kaya, enak gitu ya. Ya terserah Anda. Gimana caranya gabung di Telegram Mas? Anda klik saja t.me/Arli Kurnia Video. Ya, oke. Saya ucapkan terima kasih. Ya, ada yang dari Medan hadir. Oh, ini ada yang dari ini Bang ya. Ini Bontang hadir Mas dengan tanggungan hutang masih 85 juta. Enteng ya. Karena beberapa orang yang sudah konsultasi dengan saya mulai dari hutang yang 7 juta, 10 juta, 15 juta sampai yang paling gede 60 miliar rupiah ya. Yang 60 miliar kemarin udah 2 tahun yang lalu sih ya. Selesai nggak Mas? Nggak tahu gitu, karena saya udah angkat tangan nyerah. 60 miliar, luar biasa ya. Bintan hadir ya. Oke, kemudian ya bagi Anda yang merasa manfaat ya dengan tayangan ini, jangan lupa ya like dan bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sepertinya saya ada tamu yang mau datang, saya urus dulu. Dan saya doakan semoga malam ini Anda mendapatkan inspirasi yang baik. Kemudian semoga saja tadi yang saya sampaikan bisa membuat Anda action ya. Dan semoga action kecil Anda besok ya, action kecil Anda besok dihitung oleh Allah sebagai wujud dari ikhtiar Anda. Dan semoga Allah meridhoinya. Itu saja. Dan saya rasa cukup ya. Harapan saya cuma satu, Bapak Ibu sekalian bisa bebas dari hutang. Insya Allah seperti itu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.